Selamat pagi Pasamuan GKJ Argomulyo. Shalom. Minggu hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah Minggu Trinitas. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Minggu Trinitas saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Pasamuan GKJ Argomulyo, mari bersama-sama kita dengan kerendahan hati, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sabda kasih Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita pun diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kita. Mari kita melihat di dalam kehidupan kita, sudahkah dua poin ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, atau justru kita melupakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa mengasihi sesama, atau kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa, kita menyesali setiap dosa yang kita lakukan, dengan kita memujikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 467, bait pertama dan yang kedua, Tuhanku bila hati kawanku. Dan kehendakku
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah yang Maha Kasih akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita yang sudah diampuni, kita diberikan anugerah Tuhan yang kita terima dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah anugerah dari Allah ketika kita sudah mengakui segala dosa. Kita diampuni, maka kasih karunia Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita bersukacita, kita tanggapi anugerah dari Tuhan dengan kita menyanyikan pujian kesanggupan. Kidung Jemaat 246, bait pertama dan yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini kami bisa menerima sapaan melalui firman yang akan kami terima. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami sudah menerima Roh Kudus, ketika kami harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Trinitas pada saat ini, kita akan menerima sabda Tuhan dari 2 Korintus pasal 13, ayat 11 sampai ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 yang demikian sabda Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu
sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menerima sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pasamuan GKJ Argo Mulyo, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan di Minggu Trinitas. Kita diberikan tema pada Minggu Trinitas saat ini, yaitu karya kekal Allah Tritunggal. Karya kekal Allah Tritunggal. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, khususnya yang kita sudah berkeluarga atau kita pernah menjadi orang tua, atau setidaknya kita pernah menjadi anak. Pernahkah kita dahulu menyuruh atau memberikan perintah kepada salah satu anggota kita atau anak kita lah, "Dek, pergi ke toko, kamu beli sesuatu ini." Atau, "Dek, pergi ke toko, beli sabun." Nah, akhirnya apa? Si anak ini pergi ke toko. Tetapi akhirnya apa? Bingung toh? Karena tidak tahu. Ketika sudah berkata kepada penjual atau yang memiliki toko, beli sabun, ternyata apa? Ada yang kurang. Yaitu apa yang kurang? Uang. Uangnya kurang, uangnya belum ada. Karena tadi hanya disuruh, "Dek, pergi ke warung atau ke toko, beli sabun atau beli yang lain." Ternyata ada yang kurang, yaitu uang untuk membeli sabun atau membeli yang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, berbeda dengan ilustrasi di depan. Ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima karya Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta, dan saat ini di Minggu Trinitas, kita diundang Tuhan untuk menjadi saksi, diingatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus, yaitu melanjutkan karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan ini. Tentunya ketika Tuhan mengizinkan kita menjadi saksi Kristus, tidak serta-merta harus kamu jadi saksi, sudah selesai. Kamu harus pergi ke sana mewartakan Injil, sudah selesai. Tetapi ada bekal, ada sesuatu yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang akan berkarya di dalam kehidupan kita melalui Allah Tritunggal atau Trinitas. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop bacaan kita dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Di sini adalah bagian penutup dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini adalah bagian terakhir bagaimana Paulus menutup suratnya, menutup pesannya kepada pasamuan di Korintus, agar di dalam kehidupan jemaat di Korintus, yang pertama, jemaat diminta untuk memperhatikan tingkah laku mereka dengan mengusahakan untuk berlaku sebaik mungkin. Jemaat diingatkan agar di dalam kehidupan mereka, khususnya tingkah laku mereka, pasamuan di Korintus harus berlaku atau berbuat sebaik mungkin, atau dalam bahasa Alkitab yaitu sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan kalau tidak ada bekal, tidak ada pegangan, tidak ada dasar? Tentunya Paulus juga berpesan, kalau kamu ingin sempurna, kalau kamu ingin berbuat baik, maka sudah ada modal yang diberikan kepada jemaat pada waktu itu, yaitu kekuatan dari Tuhan melalui karya Roh Kudus. Makanya pesan Paulus kepada jemaat di Korintus agar di dalam kehidupan umat, yaitu memperhatikan tingkah laku di dalam setiap perbuatan kehidupan mereka. Karena apa? Kota Korintus, khususnya pasamuan atau jemaat di Korintus pada waktu itu, terdiri dari banyak golongan, terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Maka kalau mereka ingin disebut sebagai anak Allah, maka jemaat di Korintus harus bisa menunjukkan
melalui tingkah laku mereka. Di dalam Alkitab disebutkan harus sempurna. Itulah pesan Paulus ketika jemaat diingatkan untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat diajak atau diingatkan untuk hidup dalam damai sejahtera, supaya perbedaan pendapat yang terjadi tidak memecah belah kehidupan umat yang ada di Korintus. Damai sejahtera itu harus diupayakan. Damai sejahtera Allah yang sudah diberikan harus terus dijaga, agar latar belakang jemaat yang pada waktu itu berbeda-beda, banyaknya orang yang datang. Karena kota Korintus itu termasuk adalah kota yang penduduknya adalah penduduk diaspora. Bermacam-macam dari suku latar belakang, mereka ada di kota Korintus. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada juga yang tidak percaya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan di dalam pesannya yang terakhir ketika menutup pesannya, agar kehidupan umat di Korintus, mereka harus hidup di dalam damai sejahtera. Maka damai sejahtera itu harus diupayakan agar senantiasa kehidupan umat yang pada waktu itu bisa tertata dengan baik. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perbedaan yang ada di dalam umat di Korintus itu bisa terpecah belah ketika ada perbedaan-perbedaan yang melatar belakangi tetapi tidak bisa disatukan, tetapi tidak bisa memberikan kehidupannya, tidak bisa menahan egonya. Maka perpecahan itu akan terjadi dan damai sejahtera itu tentunya tidak akan tercipta di dalam kehidupan umat di Korintus. Maka ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kota Korintus menunjukkan bahwa di dalam kehidupan umat pada waktu itu banyak sekali warnanya. Tetapi warna yang berbeda-beda itu adalah pemberian Allah yang harus disatukan. Dalam hal ini artinya harus menjadi kehidupan yang lebih baik, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika ada Kristus, jika ada kasih di dalam kehidupan mereka. Kuncinya ketika seseorang mau hidup dalam damai sejahtera, maka seseorang itu harus mau memancarkan kasih ketika perbedaan itu ada di tengah-tengah umat di Korintus. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perbedaan itu memang sudah ada sejak semula. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa, Allah menciptakan semua isi dunia ini. Semuanya berbeda, semuanya ada ciri khas masing-masing. Tetapi kasih Allah tinggal di dalam kehidupan ciptaan yang berbeda-beda itu, dan akhirnya ada keharmonisan yang terjadi di dalam. Kuncinya manusia harus taat, manusia harus patuh, manusia harus ingat akan pesan Allah untuk mengusahakan segala sesuatu yang baik. Jika ada pemberontakan, maka yang terjadi peristiwa manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa akhirnya diusir Allah dari Taman Eden. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, karya kekal Allah Tritunggal yang menolong di dalam kehidupan kita itu tidak berhenti di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga diberikan di dalam kehidupan kita sebagai saksi, sebagai umat yang percaya. Maka karya kekal Allah Tritunggal itu pun harus kita wujud nyatakan melalui kehidupan kita. Sama seperti apa yang sudah disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang menjadi permasalahan adalah, apa sih Tritunggal itu? Ini yang sering menjadi kendala kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya untuk berelasi dengan saudara-saudara kita yang berbeda. Karena istilah Tritunggal itu kadangkala menjadi momok. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menghalangi kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita sebagai umat percaya tidak mampu menjelaskan arti atau istilah Tritunggal
atau trinitas kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesalahpahaman memahami Tritunggal atau Trinitas itu yang membuat kita ini cenderung untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu 3. Seolah-olah Tuhan itu beranak atau memiliki anak. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ disebutkan ayat yang paling terkenal di dalam teologi Kristen. Firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu ketika kita mau menjelaskan Tritunggal atau Trinitas kepada sesama kita yang berbeda keyakinan. Oleh sebab itu, kalau sebagai orang Kristen kita tidak mampu menjelaskan apa itu Trinitas atau Tritunggal, maka kehidupan yang bermacam-macam, kehidupan yang berbeda-beda ini kita akan susah untuk berelasi dengan yang lain, apalagi kalau sudah menyangkut dengan iman. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ jelas disebutkan bahwa firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan roh Allah itu sendiri juga Allah. Dan firman Allah itu menjadikan langit dan bumi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penekanan Injil Yohanes adalah hakikat dari Yesus Kristus sendiri, yaitu firman. Bukan hanya di dalam kehidupan kita, terkadang kita itu terjebak di dalam istilah-istilah roti kehidupan. Nah, itu gelar Yesus. Mesias itu gelar Yesus. Air hidup itu gelar-gelar Yesus. Banyak sekali gelar-gelar Yesus yang lain. Tetapi penekanan Injil Yohanes di situ jelas menekankan bahwa hakikat Yesus Kristus di situ adalah firman. Firman yang keluar dari Allah, yaitu Allah sendiri. Dan firman itu yang menjadikan atau menciptakan kehidupan langit dan bumi. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari rumusan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ Allah menciptakan. Di situ juga Allah melayang-layang atau roh Allah melayang-layang memberikan kehidupan. Ketika roh Allah melayang-layang memberikan kehidupan, Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang dan segala isinya itu terjadi. Kisah penciptaan dipertegas di dalam Injil Yohanes. Maka Allah, roh Allah dan firman Allah itu adalah esa, adalah satu. Maka jangan sampai kita kesulitan untuk menjabarkan, untuk memahami sebagai orang Kristen bahwa Allah itu ya esa satu. Makanya Allah berfirman, roh Allah melayang-layang di dalam kehidupan itu. Maka itu yang menjadi dasar untuk kita menjelaskan Tritunggal. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau roh Allah dan firman Allah itu satu, bagaimana di dalam kehidupan kita menjelaskan Yesus itu? Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadikan kehidupan. Roh Allah ya Tuhan kita, yaitu Allah kita. Dan Allah sendiri adalah esa. Maka di dalam kehidupan kita, karya kekal Allah Tritunggal itu tidak berhenti di dalam kehidupan kita. Terus bekerja, terus mengajak di dalam kehidupan umat agar dinamis, terus bergerak, tidak stagnan. Maka di dalam kehidupan kita, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini sangat jelas disebutkan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah.
Siapa yang pernah melihat Allah? Tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman Allah tadi dalam diri Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, sama seperti kehidupan kita, maka karya kekal Allah Tritunggal itu terus terjadi di dalam kehidupan kita, agar senantiasa damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Kita mengusahakan sesuatu yang baik melalui tingkah laku kita karena karya Allah di dalam kehidupan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, makanya kita tidak heran ketika kita bisa menjelaskan Tritunggal itu seperti apa. Kita bisa menjelaskan bahwa Tuhannya orang Kristen itu satu, esa. Maka itu tidak akan bisa menghalangi kehidupan kita untuk berelasi dengan yang lain. Oleh sebab itu maka bersama-sama di dalam kehidupan kita kerjakan. Yang terpenting adalah kita memahami apa yang kita imani. Yang kita imani harus kita pahami, harus bisa kita jelaskan dengan nalar iman kita. Bahwa Tritunggal itu adalah satu, Allah yang esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga merupakan roh yang pada waktu itu melayang-layang, dan melalui firman Allah yang Allah sendiri itu menjadikan kehidupan, ciptaan semua yang ada di dunia ini, termasuk kehidupan manusia, diciptakan oleh Allah yang esa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita tentunya sering ada perintah, sering ada tindakan, sering ada sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Khususnya di Minggu Trinitas, ketika karya kekal Allah Tritunggal itu mengajak di dalam kehidupan kita untuk berkata-kata, untuk berbuat sesuatu, maka Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti anak yang mendapat perintah untuk membeli sesuatu di toko atau warung. Bukan hanya perintah saja yang diberikan oleh orang tua, tetapi orang tua juga harus memberikan bekal agar si anak tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita umat percaya, mari kita yang sudah diberikan Roh Kudus, yang merupakan bekal di dalam kehidupan iman kita, untuk melakukan segala sesuatu, untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang diberikan, yaitu Allah sendiri, yang bekerja melalui setiap hati manusia. Itulah bekal yang akan mendorong kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah. Agar pekerjaan itu bisa kita lakukan, agar pekerjaan itu bisa kita lalui dengan baik dan sukses, dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, karya kekal Allah Tritunggal tidak berhenti begitu saja. Terus bekerja, mendorong, dayani kehidupan umat manusia. Tergantung bagaimana maukah kita dipakai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kita mau, kuncinya satu, yaitu sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Korintus. Mereka harus hidup sempurna, harus mengejar sesuatu yang baik. Ketika sesuatu yang baik itu bisa dikejar, dilakukan, maka melalui perbuatan-perbuatan mereka akan ada damai sejahtera yang dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan umat di Korintus. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Maukah kita mengejar damai sejahtera dari Allah, melakukan sesuatu yang baik, hidup sempurna, agar damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, maka itulah karya Allah yang akan mendorong kehidupan kita, dan kita dipakai untuk terus berkarya agar sesuatu yang baik yang diinginkan Tuhan
di dalam kehidupan ini mampu kita wujudkan melalui kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu, mari di Minggu Trinitas ini kita lakukan sebaik mungkin setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kita selesaikan sebaik mungkin. Walaupun itu berat secara manusiawi, tetapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita sudah bisa melakukan semuanya itu, kita akan damai, ayem. Sudah bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau sudah ayem, ada kedamaian, maka Tuhan juga akan terus bekerja, tidak berhenti di situ saja. Akan mewujud nyatakan, meneruskan karya Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, damai sejahtera Allah itu akan diberikan, akan menyertai kehidupan kita untuk memampukan kita, meneguhkan iman kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan ini. Selamat menghayati Minggu Trinitas. Selamat melakukan sesuatu yang baik dengan sempurna. Selamat menikmati damai sejahtera dari Allah. Dan kita percaya, kita dipakai Tuhan untuk melanjutkan karya kekal Allah Tritunggal, untuk mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur karena kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa menghayati karya kekal Allah Tritunggal. Kami menjadi saksi Kristus untuk mewartakan damai sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, di dalam kelemahan kami, Tuhan masih mengakui kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan masih mengakui kami sebagai ciptaan yang Tuhan layakkan untuk mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Kiranya Engkau menolong melalui setiap talenta yang kami miliki. Kiranya Tuhan menolong melalui setiap apa yang kami miliki ya Allah. Biarlah semuanya itu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argomulyo di dalam tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami pribadi demi pribadi. Kami yang menjadi majelis, kami yang menjadi jemaat, kami yang menjadi bagian di dalam kehidupan jemaat-Mu di GKJ Argomulyo ini. Kami percaya karya kekal Allah Tritunggal akan senantiasa menolong kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit. Mari Tuhan Engkau menolong di dalam kehidupan mereka. Kiranya melalui setiap kehidupan yang terjadi, saudara kami ini yang sakit selalu mengingat akan karya Allah Tritunggal yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan bahkan kesembuhan di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sudah memasuki usia adiuswa. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati orang tua kami yang sepuh ini. Kiranya melalui usia yang Tuhan berikan, usia yang luar biasa, akan ada damai sejahtera, akan ada pengharapan, dan bahkan orang tua kami menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, menempuh pendidikan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau menolong ketika mereka saat ini harus belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kami percaya ketekunan, semangat di dalam belajar akan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami yang terus menantikan pasangan hidup, kami yang terus menantikan pekerjaan, dan kami yang terus menantikan momongan. Kiranya Tuhan terus memberkati pergumulan kami, hikmat, pengharapan, dan bahkan iman yang kuat akan Tuhan hadirkan
agar kami bisa menantikan karya kekal Allah Tritunggal melalui setiap permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Kiranya melalui setiap tangan-tangan Tuhan, biarlah apa yang Tuhan kerjakan melalui petugas medis, baik itu perawat, dokter, dan bahkan rumah sakit yang Tuhan tunjuk, menjadikan saluran berkat untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biarlah setiap petugas medis ini mendapatkan kekuatan kesehatan, pertolongan, dan bahkan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, yang terus berkarya, kekal di dalam Allah Tritunggal, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diundang Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan ini. Kita mengumpulkan persembahan dengan didasari dengan nats dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bersama-sama kita bersyukur dengan kita memberi persembahan, diiringi pujian persembahan Kidung Jemaat nomor 287A. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, sekarang bersyukur. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima karya Allah dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita undur dari tempat ini. Kita memberitakan kasih Tuhan, tetap percaya, dan terus bersyukur di dalam kehidupan, bahwa kita yang sudah dipilih menjadi saksi, kita dimampukan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Mari bersama-sama kita tutup ibadah pada saat ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 242, bait pertama dan bait yang ketiga, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Raja